Mmm, semplice. Eh, io no qui parlo con mia sorella. Mh.
Bismillah, Pak. Ya, gimana? Yang belum bisa absen menggunakan barcode boleh manual dulu, Pak. Siapa? Atas nama Dik-Dik, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Hmm. Ya.
Baik, ini saya cek dulu ya teman-teman. Muhammad Wildan, Amanda belum hadir, Grace belum, Iqbal Firmansyah, Fajar Ahmad Mutadi, Muhammad Habib Abdillah belum. Hadir Endar. Pak, saya nggak bisa scan Pak. Muhammad Habib. Ya, Muhammad Habib hadir, oke. Ya, Endar, nggak bisa scan Pak. ya. Endar, Endar hadir Pak. Endar, Hadir Pak. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, nggak ada. Cindy Guspini, Fajar Ahmad Muhtadi, nggak ada. Iqbal Firmansyah, Rosa, Nina Friskila, Hadir Pak. Nina di sini belum. Tadi susah Pak, 1 HP Pak. Hah? Ihsan Hilmi, Muhammad Ihsan Hilmi, Sigit Farhan Sohib, Nova Fadur Rahman, Dik Ayat ada ya tadi ya? Hadir Pak. Oke. Grace Elizabeth, Grace Elizabeth belum hadir. Hadir Pak. Oh ada. Apa sih? Di sini belum. Oke. Ya. Udah ya, semua ya. Muhammad Safari, Muhammad Safari F, Hadir Pak. Muhammad Safari Firdaus. Oh udah, oke. Muhammad Wildan nggak ada ya sama Amanda. Oke, kalau tidak ada. Nah teman-teman, saya nggak akan lama ini sebentar. Kita akan minggu depan UTS ya. 2 minggu lagi ya? Minggu depan? Ya 2 minggu lagi Pak. Ya 2 minggu lagi UTS. Jadi sampai ke materi saat ini tentang komunikasi efektif ya. Jadi komunikasi efektif itu kalau kita lihat di Harold Laswell ya. Jadi dia menyampaikan bahwa cara menjelaskan komunikasi dengan menjawab pertanyaan dari ini 5W itu. Who, what, which, whom gitu kan, sama what effect. Nah ini tentunya ada proses penyampaian pesan oleh seorang komunikator kepada audiens atau komunikan melalui media yang menimbulkan efek-efek tertentu atau berdampak sesuatu gitu kan ya. Nah jadi kalau ada yang mengatakan komunikasi itu beragam, tapi menurut Harold Laswell itu adalah tadi menjawab pertanyaan dari 5W ini. Jadi menarik ya kalau bicara tentang komunikasi itu ada kalau dari sisi antropologinya ada yang high contact sama low contact gitu kan. Misalnya kalau kita lihat contoh misalnya Pak SBY misalnya, nah itu di high contact. Jadi
penyampaiannya pada high contact, misalnya dihimbau kepada, nah itu kan. Tapi kalau misalnya Gus Dur, nah gayanya adalah ada di low contact. Low contact itu contohnya misalnya gini, gitu aja kok repot. Nah pernah kan benar gitu ya, gitu aja kok repot. Misalnya tuh Pak Soekarno misalnya merdeka, nah, gitu. Nah itu juga menjadi penting. Kemudian komunikasi pun bukan sekedar juga bicara atau dari lisan, tapi juga misalnya contoh lampu berkendara juga itu komunikasi, meskipun itu benda mati gitu ya, bukan benda hidup, tapi ketika mau belok atau lampu sennya ke kiri, itu kan artinya bisa diartikan dia mau belok ke kiri atau dia akan berada pada di lajur kiri, misalnya seperti itu. Itu juga komunikasi. Jadi komunikasi itu jelas tadi bahwa ada proses-proses yang message yang disampaikan komunikator, message yang disampaikan oleh komunikator itu sampai kepada komunikan atau audiens. Kadang kalau sering jadi candaan juga, misalnya kalau mak-mak misalnya pakai motor, lampu sennya ke kanan gitu ya, beloknya ke kiri. Nah itu juga berarti di situ ada miskomunikasi. Dia itu gimana itu komunikasinya ya? Jadi lampu sen ke kanan, beloknya ke kiri. Pernah mungkin teman-teman juga mengalami. Ada nggak yang mengalami gitu? Nah itu artinya bahwa miskomunikasi, akhirnya kalau miskomunikasi bisa terjadi crash gitu ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak pas. Nah itu dari sisi komunikasi. Nah di sini persepsinya dari mulai pengirim tadi komunikator, kemudian dilakukan pengkodean menjadi sebuah message, kemudian dikirim melalui media tertentu, kemudian penerima itu menguraikan kode atau decoding, dan penerima menciptakan makna-makna tadi. Kemudian dia lakukan pengkodean lagi, kemudian menjadi pesan, dikirim melalui medium, dan sumber menguraikan kode tadi. Gitu ya. Jadi contoh yang tadi, misalnya pengirim melakukan pengkodean, misalnya melalui lampu sen ke kiri, berarti pesannya dia akan belok ke kiri, kemudian dikirim melalui mediumnya tadi dengan lampu tadi, kemudian diterimalah oleh yang di belakangnya misalnya ya, penerima menguraikan kode itu, kemudian dia menciptakan makna, berarti yang di depan sedang mau belok ke kiri. Kemudian dia sampaikan lagi pengkodean dan pesan bahwa dia tidak akan menyusul, kemudian bisa dikirim melalui medianya juga, kemudian kembali kepada pengirimnya. Dan ini terbangunlah persepsi. Jadi komunikasi pun bisa membangun persepsi. Nah, contoh lagi ya, ketika bicara persepsi, makanya muncul ada yang disebut dengan branding gitu ya, merek dan sebagainya. Ini juga salah satu bentuk komunikasi. Misalnya teman-teman ngopi di satu tempat yang biasa aja, warung kopi, atau misalnya teman-teman ngopi di tempat yang brandnya global, gitu ya. Nah, kalau warung kopi biasa, mungkin contoh saya ini nggak dipoto, gitu ya. Tapi ketika misalnya kita minum satu tempat yang brand yang global, misalnya yang warna hijau itu,
itu berbeda gitu rasanya, persepsinya terbangun. Nah itu berarti berhasil membangun persepsi. Nah sama dari mulai pengirim mengirimkan pesan, pengkodean, kemudian pesan dikirim melalui medianya logo misalnya, kemudian diuraikan lagi oleh penerima dan seterusnya, sehingga terbangun persepsi. Manusia itu sejak lahir sampai sekarang gitu ya, itu sejak bangun tidur pun dia perlu komunikasi. Bahkan kalau yang beragama gitu ya, itu selalu berkomunikasi. Even itu dia sedang sendiri, mungkin komunikasi dengan dirinya sendiri atau berkomunikasi dengan Tuhannya. Itu juga artinya bahwa secara fitrahnya manusia itu sejak lahir sampai sekarang pun itu tidak lepas dari komunikasi. Ketika seorang bayi pun dia berkomunikasi, tiba-tiba nangis, berarti kan ada sesuatu, pesan ingin yang disampaikan kepada orang tuanya, ibunya atau ayahnya. Nah itu adalah salah satu komunikasi juga. Sehingga komunikasi itu memang dalam rangka menyampaikan keinginan atau goals gitu ya. Jadi si anak tadi mungkin nangis karena sakit atau lapar atau apa kan gitu. Jadi artinya dia mengundang perhatian dari orang tuanya. Sehingga orang tuanya akan mencari tahu message yang disampaikannya itu dengan cara menangis tadi. Misalnya gitu ya. Artinya bahwa setiap manusia membutuhkan komunikasi, terutama untuk menyampaikan keinginannya atau tujuannya. Dan komunikasi menjadi salah satu cara menyelesaikan masalah. Dan terkadang justru masalah pun bisa dikarenakan kesalahan komunikasi tadi. Misalnya tadi seorang ibu-ibu atau seorang pengendara motor yang di depan menggunakan sen kanan, sementara dia beloknya ke kiri. Akhirnya yang mobil atau kendaraan yang di belakangnya kan tidak tahu bahwa di sananya kan belok kanan malah belok kiri. Maka dia akan terjadi crash di situ. Nah, bisa juga komunikasi itu menjadi masalahnya itu sendiri gitu ya. Jadi terutama miskomunikasinya menjadi yang menyebabkan masalah gitu. Maka kan sekarang ada yang disebut dengan teknik komunikasi. Jadi seni bagaimana menyampaikan pesan secara efektif. Begitu ya kalau jadi setiap manusia membutuhkan komunikasi. Adapun konsep dasar komunikasinya, tadi ketika berkaitan dengan culture, tadi saya sampaikan ada gaya high contact, gaya low contact, itu bukan bicara benar salah atau baik atau tidak baik, tapi bicaranya adalah culture. Ketika pada satu tempat, misalnya seseorang bertemu dengan berbeda levelnya, misalnya berbeda stratanya, mungkin saja yang biasanya di high contact, dia bisa menggunakan low contact, misalnya komunikasi. Begitupun sebaliknya. Nah, sementara dalam konsep dasar komunikasi, bentuk komunikasi itu ada verbal maupun non verbal. Yang tadi apakah yang diucapkan secara verbal gitu, ada juga yang memang dalam bentuk simbol-simbol atau tanda-tanda atau non verbal. Kemudian relasi dalam komunikasi ada yang disebut dengan komunikasi personal, ada juga yang disebut dengan komunikasi publik. Nah, ada beberapa yang memang digunakan oleh tools-toolsnya oleh orang-orang
dalam dua hal ini. Jadi komunikasi secara personal, ada juga memang komunikasi publik gitu ya. Misalnya ketika digaungkan pemilu damai, nah itu berarti merupakan komunikasi publik dari pemerintah untuk agar kegiatan ini berjalan damai, misalnya seperti itu. Jadi kalau komunikasi personal itu komunikasi antar manusia itunya sendiri dalam penyampaian keinginan-keinginan dan tujuannya. Nah, untuk media komunikasi ada suara, tulisan, gambar, video, infografis, gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah media. Dan ini semua bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, public speaking ini terutama teman-teman di semester saat ini dan yang sudah bekerja juga, ini menjadi penting juga. Jadi selain tadi, kenapa saya sampaikan tadi bahwa ada high contact dan low contact, nanti kita bisa menempatkan posisi kita ketika misalnya kita komunikasi dengan atasan, kemudian atau komunikasi dengan sejajar gitu ya, satu level, atau bisa komunikasi dengan low level, sehingga kita bisa menempatkan kapan menggunakan komunikasi dengan pimpinan seperti apa, kapan menggunakan komunikasi dengan satu level atau seangkatan atau satu jajar gitu ya, atau juga komunikasi dengan bawahan. Kalau kita berhasil di situ, berarti message kita itu akan sampai, rencana-rencana atau goals kita itu akan tersampaikan. Jadi kita akan mendapat dukungan gitu ya. Kalau contoh konkretnya, ketika kita sampaikan satu gagasan kepada pimpinan dengan cara komunikasi yang efektif, kemudian itu akan didukung oleh pimpinan, kemudian dengan teman-teman sejawat itu juga akan didukung oleh teman-teman sejawat dan oleh bawahan itu didukung juga, sehingga karena message-nya itu sampai gitu ya, dengan cara yang tadi disesuaikan dengan lawan bicaranya atau komunikannya. Nah, ini public speaking ini juga menjadi penting ketika teman-teman bisa mampu menyampaikan gagasannya itu dengan baik, sehingga dan meyakinkan ya, sehingga audiens atau komunikan itu akan trust, dari mulai mengerti, kemudian memahami, sampai dia yakin, bahkan sampai percaya dengan apa yang kita tawarkan atau yang kita sampaikan. Nah itu perlu ada public speaking, karena biasanya kalau public speaking itu menyampaikan gagasan atau dalam orang-orangnya yang misalnya audiensnya itu relatif banyak gitu ya, dan pembicaraannya yang relatif berkesinambungan, sehingga teman-teman bisa menyampaikan misalnya di kantornya satu unit kerja atau satu perusahaan, kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan itu, dan kalau berhasil mampu meyakinkan audiens dari mulai pimpinan, kemudian sejawat dan bawahan, saya meyakini teman-teman akan eksis lah ya, akan banyak diperlukan oleh perusahaan, akan punya nilai bargaining yang tinggi gitu ketika teman-teman bisa menyampaikan itu dengan baik, dengan public speaking. Nah, public speaking ini tadi tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada audiens, ada juga yang menghibur dan mempengaruhi. Nah itu yang saya sebut tadi,
bagaimana kita bisa meyakinkan gitu ya, sehingga mampu mempengaruhi bahkan sampai di level tingginya sampai trust terhadap kita gitu, sampai percaya. Luar biasa ini. Ini menjadi keuntungan kita berlatih public speaking. Nah, manfaatnya, jadi kalau teman-teman nanti pelajari tentang public speaking ini, meminimalisasi ketidaktahuan gitu ya, juga meminimalisasi tekanan, memperbaiki relasi, kemudian memahami permasalahan, bahkan sampai ke problem solving gitu ya. Jadi dengan adanya public speaking ini kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang tinggi gitu ya. Nah, tekniknya sekarang nanti teman-teman latihan lah ya. Banyak contoh-contoh sekarang itu mudah banget gitu ya untuk cari cara-cara public speaking. Kalau saya sering saya suka menyaksikan misalnya Steve Jobs gitu ya, misalnya menyampaikan gagasannya dengan teknik speakingnya dari mulai variasi suaranya, kemudian ekspresi wajahnya, kontak matanya, bahasa tubuhnya, itu juga bisa terlihat. Kita juga bisa melihat contoh-contoh figur-figur yang public speakingnya relatif baik gitu dengan gaya-gaya yang tadi gitu ya, dengan gaya-gaya ada yang menggunakan kapan dia menggunakan eye contact ya, kapan dia menggunakan low contact dan seterusnya. Nah, yang pasti coba teman-teman kaji atau lihat gitu ya contoh-contoh, boleh lah terserah, bebas, bisa Steve Jobs, kemudian Mario Teguh ya, Mario Teguh, terus banyak lah, atau presiden kita juga bisa Pak Soekarno juga public speaking luar biasa sampai mampu mengaruhi semua kan, audiensnya bisa terpengaruh. Coba teman-teman sambil istirahat gitu ya, riset dikit lah, baca atau nonton video-video tokoh-tokoh yang menyampaikan sesuatu gitu ya, di depan publik gitu. Nah, ini masuk ke unsur presentasi. Jadi nanti teman-teman, ini bukan hanya untuk pada saat kuliah saja, tapi pada saat di tempat kerja, bagaimana kita bisa mempresent ya, gagasan, produk kepada audiens. Nah, ini unsur-unsurnya dari mulai berarti materinya perlu kita siapkan, sarananya perlu kita siapkan, kita perlu lihat audiensnya siapa saja. Audiens ini kan heterogen ya. Heterogen yang dimaksud adalah dari mulai tingkat pemahamannya, kemudian latar belakang akademiknya, latar belakang ekonominya, itu sangat beragam sekali audiens itu. Nah, makanya teman-teman, sebelum kalau misalnya ada jadi narasumber atau memaparkan gagasan dan produk dari perusahaannya, coba di riset juga atau dilihat, disurvei audiensnya siapa, dari kalangan mana, sehingga teman-teman bisa nanti menggunakan gayanya sesuai dengan yang bisa masuk ke mereka. Betul. Kemudian
Nah ini menetapkan tujuan presentasi tadi untuk apa? Menyampaikan gagasan, pembuk dan sebagainya. Kemudian dianalisis audiens yang hadir dan mulai jumlah, komposisi, tingkat pemahaman, hubungan audiens dengan pembicara dan seterusnya. Kemudian membuat eh, rencana presentasi atau istilahnya apa ya, outline. Kemudian persiapkan rencana plan A, plan B-nya gitu ya. Kalau audiensnya begini, kita mainkan bagaimana gitu ya. Dan menyiapkan medianya tentu. Nah, komunikasikan ide Anda dalam bentuk bahasa tubuh dan persiapkan cara Anda bicara. Artinya bahwa setelah semua kita siapkan mulai dari materi, kemudian medianya, alat-alatnya, kita yang kemudian adalah kesiapan mental kita. Jadi ketika kita bicara di depan publik, kita harus bisa meyakinkan gitu ya. Sebentar ya, izin mendengarkan dulu azan asar ya.
Baik, saya lanjut lagi ya, sebentar lagi. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan persiapan narasi. Jadi pembicara berbicara berdasarkan teks catatan maupun slide di layar. Jadi kadang kalau saya melihatnya mahasiswa untuk memaparkan gitu ya, misalnya presentasi tugas atau bahkan skripsinya, waktu ujian atau apa gitu ya, terkadang membaca teks yang ada pada slide bukan menjelaskan gitu. Padahal teks yang ada di slide itu atau kalau di misalnya PowerPoint gitu ya, namanya juga PowerPoint, itu berarti poin-poinnya saja yang ada di slide-nya, kemudian penjelasannya khusus dilakukan oleh kita secara lisannya. Atau saya pernah melihat, mungkin nanti teman-teman cek juga di YouTube gitu ya, ada juga beberapa yang slide-nya mengikuti apa yang disampaikan oleh presenternya. Itu menarik juga. Misalnya ketika saya bilang persiapan narasi, langsung muncul persiapan narasi seperti yang telah gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Kemudian memorize atau mengingat menghafal. Beberapa pembicara mempersiapkan apa-apa yang akan dibicarakan di depan publik, kemudian dibaca beberapa kali sehingga hafal atau hampir hafal. Jadi tadi kalau verbatim itu membaca teks langsung di slide-nya. Kalau yang memorize ini ada beberapa yang memang dihafalkan dulu. Jadi tidak usah tidak usah seolah-olah tidak dibaca, tapi kita sudah ingat gitu kan. Nah itu juga ada yang memang kita siapkan latihan gitu ya teman-teman, beberapa terutama untuk poin-poin penting atau kata-kata kunci sebenarnya yang perlu kita siapkan. Artinya bahwa kita tidak usah baca terlek di slide-nya, tapi kita sudah beberapa poin-poin penting atau kata-kata kunci yang akan disampaikan ke audiens. Kemudian ada extemporary, presenter berbicara secara spontan. Nah ini improvisasi, biasanya tergantung dari pengalaman atau jam terbang. Nah, oleh karena itu teman-teman latihan gitu ya, persiapkan latihan. Kalau saya biasanya dengerin, lihat videonya misalnya paparan misalnya Steve Jobs, kemudian saya contohkan latihan di kamar itu. Seperti itu. Kemudian perhatikan slide-slide-nya seperti apa. Jadi nanti kita punya gaya tersendiri. Nah, kalau model presentasi, ada presentasi yang persuasif, ada presentasi penyampaian informasi, ada presentasi training gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat dari model-model presentasi yang dilakukan. Kalau penyampaian informasi, berarti message yang akan kita sampaikan itu sampai kepada audiens, atau dalam bentuk ajakan atau persuasi, itu juga menjadi salah satu model presentasi.
Baik, lanjut. Nah, teknik presentasi. Hindari hal-hal berikut. Membuat gerakan yang tidak perlu. Misalnya kalau saya perhatikan para mahasiswa itu kalau ketika presentasi itu cetrek-cetrek ballpoint misalnya gitu ya. Cetrek gitu kan. Itu nggak perlu gitu kalau menurut saya. Jadi beberapa hal yang penting itu jangan dilakukan gerakan-gerakan tadi. Kemudian mengulang kata-kata yang sama itu juga hindari. Kemudian membaca, nah itu juga yang tadi saya sampaikan. Jadi dibaca written log gitu, apa yang ada di tayangan itu pun akan dianggap bagi audiens itu emang audiens nggak bisa baca gitu kan, meskipun persepsi dari si presenternya misi yang di belakang nggak kebaca maka dibacakan gitu kan. Tapi sebaiknya yang ada di depan itu atau yang ada di slide itu adalah poinnya saja, baru penjelasannya oleh kita gitu ya. Berbicara seperti kaset diputar ulang, nah itu juga artinya tidak variatif, tentunya akan menjadi boring gitu ya, dan bosan juga kan. Tidak memandang hadirin, menunduk saja atau menerawang. Nah ini juga di situ harus ada eye contact dengan audiens. Jadi audiensnya dipandang, kemudian audiensnya juga diajak dilihat juga diajak komunikasi gitu ya. Jadi jangan lihatnya ke sepatu atau jangan lihatnya ke atas terus ya seolah-olah menerawang, tapi juga harus dilihat audiens. Kemudian pada saat tanya jawab yang perlu dilakukan, catat pertanyaannya dengan baik. Jadi kalau terutama pertama namanya, biar kita ketika akan menjawab kita sebut namanya, terima kasih Bapak siapa, terima kasih Ibu siapa. Jadi artinya dia akan merasa diperhatikan si audiens itu. Kemudian catat pertanyaannya dengan baik. Kalau nggak keburu misalnya dia bertanya sangat cepat, kita catat poin pentingnya saja. Yang penting kita memahami dari pertanyaannya itu. Nah kalau perlu, kalau kita nggak ngerti dari yang dimaksud dari pertanyaannya, kita bisa klarifikasi, mohon diulang, atau misalnya apa yang dimaksud itu adalah begini. Nah, itu kita lakukan, dan itu tidak apa-apa gitu ya, mengklarifikasi pertanyaan, karena biar yang dimaksudnya sesuai dengan yang dimaksud oleh si penanya. Jawab secara tepat sasaran, itu to the point, tidak bertele-tele atau muter-muter gitu, tapi langsung kepada poin yang ditanyakan. Jawaban, nah ini penting teman-teman, jawaban ditujukan kepada seluruh audiens, bukan hanya kepada penanya. Nah ini kadang-kadang kalau teman-teman perhatikan ya, kalau ada yang bertanya, kemudian presenternya itu menjawabnya kepada yang nanya saja, padahal sebetulnya sebaiknya presenter itu jawab kepada semua, karena audiens yang lain pun mungkin saja memiliki pertanyaan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari audiens itu dan kita jawab itu menjadi informasi untuk semua. Oleh karena itu nanti teman-teman latihan gitu ya, dari mulai catat pertanyaan dengan baik, dari dengerin gitu ya, kemudian klarifikasi, kemudian kita jawab sesuai dengan sasarannya, dan kita jawab kepada seluruh audiens. Nah, selesai
Terima kasih. Itu teman-teman komunikasi efektif dan beberapa tips dan trik ya ketika kita melakukan presentasi. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup ya. Silakan. Boleh bertanya, Pak? Ya, boleh silakan. Baik, Pak, terkait yang baru sudah jelas, Pak. Terima kasih terkait materinya. Nah, terkait UTS ini, Pak, barangkali ada informasinya terkait soal, kemudian materinya, begitu, sehingga kita bisa maksimalkan persiapan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Baik, untuk UTS biasanya saya dalam bentuk pertanyaan essay, kemudian sesuai dengan materi yang ada di modul-modul yang ada di saya. Kalau UTS, kalau UAS biasanya dalam bentuk analisis, itu ya. Siapa? Terima kasih. Jadi teman-teman tinggal baca aja dengan beberapa materi yang sudah saya sampaikan, karena munculnya akan ada di situ. Biasanya tekstual biasanya. Baru kalau UAS itu lebih ke analisis. Jadi teman-teman bisa jawabannya bisa luas gitu ya, sesuai dengan analisisnya masing-masing. Kalau yang UTS itu biasanya tekstual, saya ingin mengetahui keterserapan informasi yang diberikan kepada teman-teman gitu lah ceritanya. Oke? Fungsi dari UTS itu begitu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja kembali atau menikmati weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.